sesuai dengan mandat kami, baik seluruh warga DKI, kaya, miskin, semua mempunyai hak untuk mendapatkan layanan tersebut. Jadi tidak ada penggolongan ya Pak ya? Tidak ada. Kalaupun Semua ada adalah konsumen Iya. Pamjaya. Pemirsa, untuk mencapai layanan konsumen 100% tentunya perlu rencana pipanisasi yang matang. Berapa target sambungan baru dan berapa anggarannya? Baik Pak Untung, berapa target sambungan untuk tahun ini Pak? Ya, kalau secara jangka menengah ya mungkin sampai dengan tahun 2030 target yang diamanahkan kepada kami itu 1.092.000 sambungan rumah. Kemudian ini kami bagi tinggal berapa tahun lagi, ini tinggal sekitar 6 tahun lagi. Kurang lebih tahun ini sekitar 88.000 sambungan. 88.000. Ya. Secara wilayah mana yang paling banyak mendapat sambungan baru Pak? Merata seluruh DKI Merata, ya. Tetapi memang utamanya barat utara itu besar, kemudian timur selatan juga banyak. Jadi karena kami akan menerima suplai air dari proyek strategis nasional ya, Jatiluhur, SPAM Jatiluhur 1 yang saat ini instalasi pengolahan airnya dibangun di Bekasi, kerjasama pemerintah pusat dan Pemprov DKI, dan kami Dari Banten mungkin ada lagi Pak ya? Dari Banten ada lagi. Itu dari Waduk Karian. Karian ya? Di Lebak. Iya. Iya, itu suplainya juga cukup besar nanti tahun 2027 kapasitasnya. Jadi tidak terlalu tergantung dengan suplai dari Jatiluhur Pak ya? Betul, ya. Itu nanti akan dari barat. Baru ya? Iya, yang baru. Itu sudah dalam bentuk air curah atau? Dalam bentuk air curah, Air masuk curah, ke Pamjaya. Iya. Oke, jadi secara pemurnian tidak terlalu ini Pak ya? Iya. Oke. Baik Pak, target tersebut kalau kita coba bandingkan dalam bentuk pipa itu berapa panjang Pak yang tersambung baru? Nanti dengan tambahan 1 juta tadi kurang lebih kita memerlukan pipa kurang lebih sekitar 7.000 km lagi. Luar biasa panjang ya. Di DKI Jakarta ya Pak ya? Ya. Dan itu yang mungkin nanti kami pasti mohon maaf kepada warga DKI, pasti akan terganggu lalu lintasnya pada saat kami melakukan konstruksi. Seberapa ini Pak dampaknya Pak kalau seandainya pemasangan itu? Apakah timbul kemacetan, mengingatkan biasanya memang berada di pinggir jalan Pak ya? Atau enggak selalu Pak ya? Tidak selalu. Tidak selalu ya. Cuman yang pasti akan ada dampak sosial Pak. Iya, pasti ada dampak sosialnya. Jadi kalau secara peraturan gubernur memang penggalian pipa secara open cut itu memang sudah tidak diperbolehkan. Sehingga kami memang menggunakan teknologi dengan HDD, Hydraulic Directional Drilling. Jadi pipa itu kami bor jalan nanti muncul di sekitar 200 meter di depan, seperti itu. Seperti halnya yang kemarin kami bangun sampai ke Kamal Muara itu kurang lebih sekitar 160 km, semua dalam bentuk directional drilling. Apa itu Pak maksudnya directional? Jadi seperti pemboran minyak itu. Jadi kita ngebor, menanam pipa dengan cara dibor pada kedalaman tertentu yang tentunya kami menghindari utilitas yang ada ya, baik telekomunikasi, PLN segala macam itu. Jadi nanam pipa tanpa membuka, tanpa menggali pipa. Jadi kami membuat satu pit lubang untuk kami bor sampai nanti kurang lebih sekitar 200 meter muncul pipa tersebut, kami sambung lagi seperti itu. Jadi lebih aman dari kemungkinan terjadinya kebocoran, vandalisme atau apa karena di dalamnya? Iya, karena dalam tadi. Pasti ada gangguan dampak karena pada saat memasukkan pipa kan pasti perlu space ya, perlu space yang itu mungkin nanti akan ada gangguan lalu lintas. Tentunya semua seizin dan berkoordinasi dengan Bina Marga maupun dengan Disub. Saya kira publik memahami Pak Untungnya untuk kepentingan umum dan ini juga tentunya untuk peningkatan layanan Pamjaya ya Pak ya, demi mencapai target 100% layanan. Baik Pak, kalau dari segi anggaran Pak, itu menyita anggaran berapa Pak? Kurang lebih dengan 7.000 km tadi supaya bisa 100%,
memerlukan anggaran kurang lebih sekitar 23,8 triliun. Dan ini sebuah effort yang luar biasa karena Pamjaya sekarang bukan seperti rezim sebelumnya, di mana disuntik oleh atau investasi dari pemerintah ya Pak? Ya, jadi bagaimana kami berinvestasi 23,8 triliun tadi, kami memang melakukan kerjasama dengan melakukan swasta ya, melakukan tender secara internasional, kemudian melakukan kerjasama dengan mitra swasta, tetapi memang mereka hanya membangun. Nanti selanjutnya kami langsung mengoperasikan, dan yang berhubungan langsung dengan pelanggan adalah Pamjaya. Frontliner tetap Pamjaya ya. Memasarkan, menentukan area yang harus dilayani. Jadi memang kenapa itu penting kami harus di depan, karena layanan air bersih ini adalah layanan basic ya, hajat hidup dasar begitu, sehingga sesuai dengan mandat kami, baik seluruh warga DKI, kaya, miskin, semua mempunyai hak untuk mendapatkan layanan tersebut. Jadi tidak ada penggolongan ya Pak ya? Tidak ada. Kalaupun semua adalah konsumen Pamjaya. Kalaupun ada penggolongan, lebih kepada nanti layanan atas tarif air minumnya tadi yang sudah diterima. Berdasarkan regional, kemudian industri atau kategori propertinya seperti itu. Tapi layanan akan dijamin akan sama ya. Ini menjadi satu komitmen ya Pak. Betul, untuk pelayanan terhadap konsumen ya Pak ya. Baik Pak, mungkin Pak bisa disampaikan lagi Pak, sejauh mana kerjasama dengan swasta itu Pak. Jadi intinya mereka tetap berada tidak di frontliner dan ada batasan-batasan ya Pak ya, sehingga memang Pamjaya bukan lagi seperti Pamjaya yang sebelumnya ya Pak ya? Ya, berbeda sekali. Jadi apa yang membedakan Pak? Pertama yang membedakan memang Pamjaya di garis depan, yang berhadapan dengan layanan, menentukan layanan, area layanan, itu adalah Pamjaya. Kemudian mitra itu membangun infrastruktur perpipaan tadi. Bagaimana mereka akan mendapatkan tingkat pengembaliannya, itu adalah dengan nanti ada skema yang kami namakan skema kerjasama bundling gitu ya. Jadi bundling di sini adalah bagaimana mengoptimalisasi aset existing untuk mengenerate aset baru. Oke. Dibundling antara aset yang lama dengan aset yang baru ya. Jadi mitra nanti akan membangun infrastruktur perpipaan, juga membangun satu water treatment plant 3.000 liter per detik. juga tetap ada satu yang dibangun. Kemudian mereka mengoperasikan instalasi tersebut. Kami membayar hasil produksi mereka. Kemudian kami distribusikan dengan pipa yang dibangun oleh mereka. Kemudian kami mencicil skemanya seperti itu ya. Skema kontrak berbasis angsuran gitu. Ya, saya rasa di berbagai negara pun kerjasama dengan swasta itu sesuatu yang lumrah Pak. Sesuatu yang lumrah. Untuk investasi, karena memang butuh biaya lebih dari 20 triliun ya. Dan itu tentu akan membebani APBN atau APBD jika tidak ada investasi dari swasta. Saya kira win-win ya Pak ya. Betul, iya. Pak, masih terkait dengan pipa Pak. Bagaimana kondisi dari air baku sampai ke IPA Pak? Apakah itu sudah menggunakan pipa baru? Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan Kalimalang Pak, kondisinya seperti apa Pak? Jadi kalau air baku Pamjaya itu memang 83-85% itu berasal dari Waduk Jatiluhur yang dialirkan melalui saluran Tarum Barat atau yang kita kenal sebagai Kalimalang. Kalimalang. Itu memang air baku yang disuplai ke IPA Buaran 1, 2, Pulau Gadung, kemudian Pejompongan 1. Masih terbuka. Dan memang agak sulit Pak ya kalau untuk dibuat karena lebar sekali. Karena lebar dan masih ada intrusi masuknya sungai-sungai dari masyarakat. Jadi memang kerjasama itu mempengaruhi dalam proses pengolahan terhadap chemicalnya. Tapi sejauh ini alhamdulillah kami dapat mengatasi air dari Kalimalang tadi, maksudnya kami dapat mengolah sampai dengan
diinstalasi sebagai air siap minum sebetulnya. Tetapi sebagaimana saya percaya di IPA-nya sih siap minum, Pak, siap minum, cuman sampai dengan perpipaan konsumennya itu terjadi macam-macam. bisa karena bisa jadi ada rembesan dari air tanah yang masuk. Betul. Ya. Baik, kita lanjutkan Pak Untung. Jak Forum akan kembali setelah pesan-pesan berikut.